Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Damai senang, bahagia.
Dengarlah hukum Tuhan, titah ketiga dan artinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Meskipun dosa penuh, Yesus menerimamu. Walau jauh tersesat, asal datang padanya, firman-Nya beritakanlah pada orang yang tersesat. Yesus menerimanya, yang mau diberi berkat. Epistel pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah. Janganlah menyesalinya, sempurna rencana
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Siapa yang bersama Allah duduk mendampinginya, semuanya bermahkota, bercahaya wajahnya, menyanyikan namanya dengan hidung yang megah. Umat yang telah diselamatkan dan yang selalu setia, orang yang berbahagia beriman kepadanya, pada Yesus penebus, Tuhan Raja yang kudus. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tempat firman Tuhan bertumbuh, dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami seharian. Melalui kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dari Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya 43 sampai ayat 51. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, topik minggu kita pada hari ini yaitu minggu kedua setelah Epifanias adalah Tuhan mengenal engkau. Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengenal kita semua. Ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita berjalan, Tuhan tahu dan Tuhan melihat itu. Bahkan perkataan yang belum kita ucapkan, pikiran kita, hati kita, Tuhan itu tahu. Jadi tidak ada artinya bagi manusia untuk memakai topeng atau bersandiwara, karena Tuhan tahu apa isi hati kita. Ketika manusia menutupi kesalahannya, sepandai-pandainya manusia untuk menutupi dosanya, Tuhan itu tahu. Tidak ada artinya kita menutupi kesalahan, menutupi dosa kita di hadapan Allah. Ya, meskipun manusia berusaha untuk menutupinya supaya tidak diketahui oleh orang lain, tapi pada akhirnya seiring berjalan waktu pasti akan terungkap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita mengenal dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu. Tidak dibatasi ruang dan tidak dibatasi waktu. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Pengenalan murid Yesus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat melalui nats ini. Yang pertama yaitu si Filipus. Ketika Yesus berjumpa dengan Filipus, Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Ikutlah aku." Tanpa komentar, tanpa banyak bertanya, Filipus langsung mau mengikut Yesus. Dia tulus untuk mengikut Yesus dan dia menceritakan hal itu kepada Natanael. Si Filipus ketika bertemu dengan Natanael, dia berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Berarti si Filipus ini sudah mengetahui tentang berita Yesus dalam perjanjian lama.
Dia sudah tahu, sehingga ada modalnya untuk bermisi. Ada modal si Filipus untuk menginjili, memberitakan hal itu kepada Natanael. Ketika Filipus bertemu dengan Natanael, kami sudah bertemu, menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita juga harus punya modal untuk bermisi. Modal kita untuk menginjili adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Ketika kita semakin rajin mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan dan mengetahui tentang Yesus adalah Mesias yang dari Nazaret, maka itulah modal kita untuk menginjili kepada anak-anak kita, terutama kepada sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh Filipus, dia berkata kepada Natanael, dia adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Saudara-saudari yang kekasih, bagaimana respon Natanael? Dia dengan ketus berkata kepada Filipus, katanya, apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yang jelas Natanael sudah mengenal Nazaret. Nazaret itu adalah kota kecil, dan dia yang paling kecil di daerah Judea. Apakah mungkin ada yang baik datang dari daerah yang terkecil dari antara kota yang ada di Judea? Dengan ketus dia menjawab. Tapi Filipus tidak putus asa. Dia dengan sabar dan dengan lembut bermisi lagi dan berkata kepada Natanael, mari, lihatlah. Maka Natanael pergi, dan ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata kepada Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus mengenal Natanael secara dalam. Ketulusan yang ada dalam diri Natanael, dan itu yang dikatakan Yesus kepadanya. Apa yang ada di hatinya, apa yang dipikirkan, itu yang diucapkan. Jadi bukan lain di hati, lain di bibir. Sandiwara kemunafikan tidak dijumpai dalam diri Natanael, sehingga Tuhan itu berkata kepadanya, lihat, inilah orang Israel, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Tuhan itu mengenal setiap orang secara mendalam. Ketika seseorang bersandiwara, ketika seseorang berbicara dengan manis, apakah itu juga yang ada di hati dan pikirannya? Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu Maha tahu. Ketika kita bersandiwara, ketika kita membuat topeng, di hadapan Tuhan tidak ada artinya itu. Maka kita jauhkan dan kita tinggalkanlah sandiwara. Kita tinggalkanlah topeng yang pernah kita pakai. Ketika kita berbicara kepada seseorang, biarlah kita berbicara dengan tulus. Jangan lain di hati, lain di bibir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ketika Yesus mengatakan kepada Natanael, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka Natanael berkata kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Baru Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
Maka Natanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Apakah Natanael percaya dan mengaku bahwa Yesus itu Rabi, raja orang Israel, ketika Tuhan mengatakan dia sudah duduk di bawah pohon ara? Saudara-saudara yang kekasih, pengenalan kepada Yesus dan percaya kepada Yesus harus dari iman kita pribadi lepas pribadi. Kita percaya kepada Yesus, kita mengikut Yesus bukan karena dari nenek moyang kita sudah Kristen, opung atau orang tua kita sudah Kristen. Tapi kita mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus sampai sekarang karena kita sudah banyak mendengar berita atau firman Tuhan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi bukan hanya karena orang tua Kristen maka kita Kristen, pengikut Kristus. Bukan karena opung kita Kristen maka otomatis kita Kristen. Bukan hanya itu motivasi kita untuk percaya dan mengikut Yesus. Tapi saya yakin kita percaya dan mengenal Tuhan karena kita sudah semakin banyak untuk mendengar firman Tuhan dan semakin banyak kita untuk membaca firman yang ada di Alkitab. Karena iman datangnya dari kedengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, mendengar berita tentang Yesus Mesias dari Nazaret, Raja Israel, juru selamat kita, maka kita sendirilah yang memutuskan untuk mengikut dan percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketika kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, kita harus setia sampai akhir mengikutinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ini sering saya katakan dalam khotbah saya, jangan pernah kita gantikan Tuhan Yesus itu dengan Tuhan yang lain. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus itu. Apapun yang terjadi, suka duka, susah senang, sakit dan sehat, itu pasti kita alami. Namun itu adalah untuk menguji iman percaya kita. Semakin diuji, maka kesetiaan kita akan kelihatan. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, kita yang sudah mengenal Tuhan, bahwa dialah juru selamat kita, dia Yesus penolong kita, dan dia sangat mengenal kita. Bahkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang di hati kita, Tuhan itu Maha tahu. Karena itu melalui firman ini, mari kita tinggalkan semua kemunafikan, kepalsuan, sandiwara, kita tinggalkan itu semua. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tidak kelihatan. Melalui firman ini juga, mari kita tetap ikut bermisi, menginjili, seperti yang dilakukan oleh Filipus. Ketika dia sudah mengikut Yesus, dia membawa Natanael. Jadi ketika kita sudah mengikut dan percaya kepada Yesus, kita harus bermisi, kita harus menginjili di keluarga kita, anak-anak kita bawa untuk mengenal Yesus. Baru kita keluar. Orang lain juga yang belum mengenal Yesus, pada akhirnya melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, biarlah mereka mengenal Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Juru Selamat Yesus Kristus. Karena itu kita tetap setia sampai akhir. Karena orang yang setia sampai akhir, yang menerima mahkota
kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan memanggil si Filipus dan Natanael, dan mereka mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan murid-murid Tuhan di dunia ini semakin banyak melalui iman orang yang mengikut Yesus. Mereka sudah menginjili, mereka membawa yang lain untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Dan itulah tugas kami di dunia ini Tuhan. Kamilah Tuhan pakai untuk memberitakan berita tentang Yesus, berita tentang keselamatan, supaya seisi rumah kami juga percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus. Bahkan orang lain yang ada di lingkungan kami, di mana kami berada, di mana kami bekerja, melalui hidup kami, melalui perbuatan kami, biarlah mereka juga akan mengenal Yesus nantinya dan percaya kepada Yesus. Maka terwujudlah seperti firman Tuhan yang berkata, segala makhluk hidup akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk bermisi dan menginjili di tengah-tengah dunia ini, menunjukkan jalan kebenaran itu, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan yang mendapat keselamatan. Berkati hidup kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Jemaat-Mu yang berulang tahun, berkati Tuhan. Yang sakit, sembuhkan dari sakit penyakitnya. Yang lemah, kuatkan. Yang berduka, yang bersedih, hiburkan. Berikan kepada mereka pengharapan. Sepanjang tahun 2021 ini, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Apapun yang terjadi Tuhan, pada masa sulit, masa pandemi ini juga, Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkanlah hidup kami, ibadah dan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bersyukurlah kepada Allah yang Maha Baik dan benar.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.